Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 15 Agustus 2021. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat untuk mengerti titah Tuhan melalui perikop yang akan kami baca pada saat ini. Kami merindukan untuk tetap berada dalam terang kebenaran Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami siap mendengar. Amin. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Hidup dalam hikmat Tuhan. Tuo situruk kakinan napuang. Saudara, seorang mahasiswa bernama Ben pulang larut malam dari kampus di mana ia kuliah. Ketika ia turun dari angkutan kota, ia berjalan di sebuah lorong menuju ke rumahnya. Dari jauh ia melihat ada beberapa pemuda sedang menganggak minuman keras. Dan mereka sering berbuat onar, bahkan tidak segan-segan melukai siapapun yang melewati lorong itu. Ben lalu berpikir bagaimana ia bisa lewat, supaya tidak diganggu oleh pemuda-pemuda tersebut. Ia pun memutuskan berjalan layaknya orang yang pincang, sehingga terluput dari gangguan pemuda yang sedang minum minuman keras. Saudara-saudara, Raja Daud ketika sampai di Gad dalam pelariannya dari Saul, di depan Raja Ahis atau Abimelek, ia pura-pura berlaku seperti orang gila supaya ia tidak ditangkap. Raja Ahis Abimelek berkata, "Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang sedemikian masuk ke rumahku?" Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel 21 ayat 15. Dengan hikmat Daud dibebaskan dan dibiarkan pergi. Oleh karena itu, Daud mengungkapkan beberapa hal penting dalam Mazmur bacaan kita. Pertama, memuji Allah yang telah memberikan keluputan kepadanya. Ayat 2 dan 3 pembacaan kita. Yang kedua, mengajak semua orang untuk memuji Tuhan serta memusatkan hidup hanya kepadanya. Ayat 4,
sampai dengan ayat 7 bacaan kita. Dan yang ketiga, betapa nikmatnya berkat, kasih dan kesediaan Tuhan bagi orang yang takut kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita diberi jalan keluar dari tantangan atau ancaman yang diperhadapkan kepada kita. Dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan mensyukuri berkat karena kasih karunia Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Dan dengan demikian, kita akan setia memuji dan mengagungkan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Di hari yang Engkau khususkan dan kuduskan bagi kami umat-Mu Tuhan, kami pun hendak menguduskan Engkau. Bangun dari tidur sebagai kemurahan Tuhan bagi kami, sungguh adalah sukacita besar bagi kami semua. Kami hendak mengisi kehidupan ini dengan energi daripada-Mu Tuhan. Mengawali segala kesiapan kami untuk bersatu dengan sesama kami dalam penyembahan melalui perayaan hari Minggu. Kami melakukan penyembahan secara pribadi masing-masing, menggumuli titamu melalui Mazmur 34 ayat 1-11. Sangat dikuatkan melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, bahwa cara Tuhan untuk meluputkan anak-anak yang dikasihinya sangat tak terlampaui oleh pemikiran kami. Kami pun meyakini Tuhan, bahwa Engkau menjaga kami dari cengkeraman penyakit corona yang masih terus merebak ini. Kami meminta hikmat daripada-Mu ya Tuhan, untuk terus menuntun kami, agar kami tetap bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat melalui masa-masa sulit ini. Ajar kami untuk terus menggantungkan harapan kami kepada-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan perasaan dari sesama kami, keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kami yang saat ini berada dalam masa perawatan oleh karena sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada pula yang dirawat di rumah. Namun juga ada yang melakukan isolasi mandiri. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada dan mengasihi mereka. Bukan hanya yang menderita penyakit corona, tetapi juga yang sedang melawan sakit penyakit dalam berbagai macam penyakit. Ya Tuhan, khusus pada peristiwa COVID-19 ini, sungguh banyak sekali saudara-saudara kami yang terpapar. Kami sungguh berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan atas semua upaya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah dan rakyat. Kami yakin bahwa Tuhan akan turun tangan dalam segala keterbatasan kami. Tuhan berkati kami agar kami dapat membawa diri kami dalam hadirat-Mu untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Kami akan membuka mezbah di rumah kami masing-masing dan dipandu dari gedung gereja. Sekalipun kami berada dalam ruangan yang berbeda, namun kami satu dalam roh Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Semoga semua warga jemaat terberkati melalui pelayanan yang dinyatakan dari gedung gereja. Ya Bapa di sorga, inilah kami Tuhan yang datang berserah dan membawa syukur kami. Berkenan Tuhan atas syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita dengan segala aktivitas kita hari ini. Tetap berjalan dalam sukacita
dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat.